Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi dan salam jumpa untuk semua pendengar dimanapun Anda berada dalam Sulut Bicara bersama saya Sulistiani. Pada hari ini pendengar dan penonton RRI, kita akan mengangkat topik seputar makna dari perayaan Idul Adha. Kita tahu bersama bahwa H-1 jelang Hari Raya Idul Adha. Tentu saja pendengar dan penonton bahwa Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya sebagai momentum ibadah atau keagamaan, tapi juga pastinya mengandung makna yang mendalam. Dalam perayaan Idul Adha ini ada tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, kepedulian sosial, juga tentang semangat berbagi kepada sesama. Tentu saja saya tidak sendiri pagi hari ini, pendengar dan penonton, bersama Haji Basri SAG MPD MM selaku Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa saya panggil Pak Basri ya? Ya, baik. Oke Pak Basri, kita langsung to the point saja ke topik kita tentang makna dari Idul Adha dari pandangan Pak Basri, dari selaku seorang dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang tentu saja mengatur bukan hanya agama Islam, tapi semua agama di Indonesia. Dari kacamata Kementerian Agama sendiri, makna dari Idul Adha di tengah kondisi sekarang ini seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Rahayu, salam kebajikan. Tahun 2026 ini adalah di mana kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara selaku instansi vertikal yang berada di Sulawesi Utara dalam rangka melakukan tata kelola untuk menghadirkan harmoni umat beragama di Sulawesi Utara. Tentu ini adalah salah satu juga kearifan lokal kita di Sulawesi Utara, bagaimana kita terus menjaga, terus memelihara, terus melestarikan toleransi dan kerukunan umat beragama yang ada di Sulawesi Utara, sehingga Idul Adha tahun 2026 ini adalah sebuah momentum refleksi spiritual untuk meningkatkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan yang direalisasikan melalui ibadah haji yang saat ini sudah dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sedunia, karena hari ini mereka sudah berada di Arafah untuk melakukan refleksi diri, introspeksi diri, dan dengan penuh kesadaran yang tinggi mencoba untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga hajinya itu betul-betul bisa mabrur, bisa nanti diimplementatifkan dalam kehidupan sosial, sehingga jadi bagian penting juga adalah penyembelihan hewan kurban pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 yang ditetapkan oleh Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, jatuhnya pada tanggal 27 Mei 2026 pelaksanaan Idul Adha tahun 2026 dengan secara serentak. Dan perayaan ini juga menjadi simbol kepedulian sosial yang di mana daging kurban itu dibagikan untuk mempererat kebersamaan antar sesama umat, bukan cuma umat muslim tetapi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara itu juga kita bagikan daging kurban,
sehingga ini betul-betul menjadi sebuah wujud kepedulian sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral keagamaan. Iya. Sehingga dalam konteks ini tentu ada nilai-nilai teladan yang didapatkan, antara lain ketaatan dan keikhlasan. Karena ketaatan dan keikhlasan ini mencontoh kepetuhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya yang paling disayang, paling dicinta, karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta ada wujud keikhlasan dan ketulusan dari seorang anak yang betul-betul mampu menerjemahkan perintah Allah, perintah Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia ikhlas untuk dikorbankan oleh bapaknya. Nah, dalam menerima fakta kehidupan itu, maka itu adalah wujud ketulusan keikhlasan yang paling tinggi nilainya, karena itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maknanya itu adalah pengorbanan harta dan ego. Jadi umat Islam di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara itu, yang punya kemampuan harta, ya material, untuk berkurban itu adalah sebuah kewajiban, dan itu kita harus betul-betul mampu memutus sebuah pemahaman bahwa dengan harta yang kita miliki kita mampu berkurban, ya minimal kalau misalnya tidak bisa 1 ekor sapi, ya satu kelompok 7 orang, ya, jadi 1 ekor sapi, atau memang bisa 1 orang tapi 1 ekor kambing misalnya. Dan itu juga adalah maknanya dari Idul Adha itu membunuh ego yang ada pada diri kita, itu betul-betul kita kurbankan, kita sembelih supaya tidak menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan, bahkan dekat dengan sesama manusia. Yang berikut adalah itu adalah wujud sebagai solidaritas dan solidaritas sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada sesama itu adalah perwujudan solidaritas sosial yang dilakukan oleh umat muslim di saat hari raya kurban pada tanggal 27 nanti, itu 10 Zulhijjah, bahkan di hari raya Tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari raya Tasyrik, itu adalah hari di mana masih ada kegiatan kurban. Dan 4 hari secara praktis beberapa tempat itu akan melaksanakan kurban, sehingga nanti ketika daging-daging kurban itu dibagikan kepada umat Islam, ya di sekitar, bahkan sesama saudara kita yang baik dari Kristiani, dari Buddha, dari Hindu, ya ketika kita berada dalam suatu kompleks untuk memupuk persaudaraan dan kerukunan umat, maka itu saya kira adalah hal yang sangat positif dilakukan untuk berbagi daging kurban. Yang terakhir adalah tentu makna Idul Adha itu adalah ada kesabaran di dalamnya, karena mengingat kembali refleksi kita ya terhadap ingatan kita dengan peristiwa kurban ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang tentu menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk di saat menguji ketaatannya, menguji keimanannya, terus menguji kesabaran Nabi Ibrahim, dan mewahyukan kepadanya untuk berkurban, dan yang harus dikurbankan adalah putra satu-satunya yang dari kecil dia lihat perkembangannya. Terus kemudian ketika sudah menginjak remaja harus dikurbankan dan perintah Tuhan. Sehingga hanya orang-orang yang punya kesabaran tingkat tinggi dan ketulusan yang tinggi yang bisa melakukan itu. Kalau orang hanya sekedar mengatakan saya beriman, terus kemudian dia tidak bisa melakukan implementatif dalam arti mengorbankan segala hal dalam dirinya, maka itu saya kira standarnya masih di bawah. Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan sosial kemanusiaan, di mana perintahnya menyembelih putranya satu-satunya itu adalah dalam konteks kesadaran sosial. Wah, tidak mungkin seorang bapak menyembelih putranya itu kan. Tetapi ini karena ketaatan yang begitu tinggi, ketakwaannya kepada Tuhan begitu tinggi,
dan kesabaran yang begitu tinggi, itu bisa terjadi, dan akhirnya yang terjadilah proses penyembelihan itu. Nabi Ismail dengan penuh kesabaran, penuh ketaatan kepada ayahandanya, ya rela disembelih. Tetapi ya karena Tuhan melihat ini adalah sebuah kesungguhan yang luar biasa, sebuah ketulusan yang luar biasa dari dua insan manusia, antara ayah dengan anak, kemudian diganti dengan seekor kibas. Nah, dari situlah perintah berkurban itu dilakukan sampai hari ini. Oleh karenanya saya kira dalam rangka terus menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang betul-betul pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berani mengorbankan segalanya terhadap itu. Apapun perintah Tuhan, kita tidak bisa melakukan penawaran. Karena itulah makna Idul Adha yang sesungguhnya, nilai tertingginya ada di situ saya kira. Maka orang-orang yang hari ini, umat Islam hari ini yang mengumpulkan hewan kurban dengan kelompok 7 orang, itu adalah ini perwujudan nilai-nilai ketulusan dan kesabaran dan kepatuhan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya kira ini sebuah prolog yang tentang bagaimana kita memaknai Idul Adha di setiap tahunnya kita melakukannya. Dan saya melihat beberapa masjid-masjid di Manado, sekitar Manado, beberapa masjid itu masih tetap dalam tren mempertahankan tradisi berkurban walaupun di tengah-tengah penajaman anggaran dan terbatasnya agak sulitnya ekonomi kita hari ini. Tetapi dengan kesadaran, dengan kesabaran, dengan ketaatan, tetapi kemudian kita melihat masjid-masjid itu masih bisa menghadirkan hewan kurban di masjid untuk dibagi-bagikan kepada umat di sekitar kompleks masjidnya. Saya kira ini adalah contoh yang terus kita pertahankan di Sulawesi Utara. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basri. Tadi sudah sempat disinggung, ini memang tahun ini masyarakat kita menghadapi tantangan ekonomi yang lumayan besar sih Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk mereka yang bekerja sebagai PNS pun sangat merasakan hal tersebut. Tadi sudah sempat disinggung Pak Basri seputar adanya penurunan anggaran dan lain sebagainya. Belum lagi masyarakat awam yang tentu saja di tengah inflasi, fluktuasi harga, tantangan ekonomi yang sangat besar. Perbedaan Idul Adha di tahun ini dan sebelumnya itu Pak, seperti apa dan bagaimana Bapak membaca momentum ini bisa betul-betul di tengah kesulitan atau di tengah kekurangan barangkali ya, ini betul-betul bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Karena tentunya untuk masyarakat awam ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ya. Karena alhamdulillah kita nanti akan dapat pembagian daging nih dari masjid. Tapi di sisi lain memang ada tantangan ekonomi juga Pak dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Seperti apa pandangan dari Pak Basri? Baik, saya kira kalau di tahun kemarin juga ada beberapa poin bahwa efisiensi anggaran juga yang dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian tentu berpengaruh kepada kehidupan ekonomi secara keseluruhan, bahkan ekonomi keluarga secara khusus bisa merasakan dampaknya. Tetapi ya itu dalam kehidupan saya kira hal yang biasa saja. Kita tidak boleh kemudian ketika ada kondisi seperti itu kita berhenti untuk berusaha dalam kehidupan ini. Sehingga kalau ini kemarin ya jadi perbandingan kemarin. Kalau tahun lalu saya hadir waktu penyerahan hewan kurban di kantor gubernur Sulawesi Utara, itu masih ada 50 hewan kurban dari Pemprov dan 16 dari Presiden. Masya Allah. Tapi tahun ini menurun. Oh iya. Kemarin itu dari Pemprov, tahun ini menurun Pak ya. 30, dari Presiden 16, jadi 46 hewan kurban diserahkan kemarin oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara. Tapi ini tentu kita harus memahami secara kontekstual bahwa adanya efisiensi dan penajaman anggaran tahun ini ya tentu saya kira dengan harga sapi yang lebih naik ya kan, sapi kurban, hewan kurban tentu itu
dari sisi penganggarannya kan pasti bergerak. Misalnya kita anggarkan misalnya 20 juta, tiba-tiba harga sapinya 25 juta misalnya, kan tentu kita harus menyesuaikan volume hewan kurbannya, menyesuaikan dengan tata kelola anggaran yang ditata di anggaran Pemprov. Dan kita bersyukur bersyukur bahwa tahun ini masih ada beberapa yang bisa diserahkan oleh Pak Gubernur. Artinya masyarakat Sulawesi Utara pantaslah kiranya untuk berterima kasih kepada Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Utara beserta jajarannya yang terus mengupayakan kepedulian sosialnya sehingga masyarakat Sulawesi Utara masih bisa berkorban, masih bisa mungkin 1 kali setahun misalnya menikmati daging. Alhamdulillah ya, itu harus kita sampaikan apresiasi ini kepada beliau selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan memang ya kita harus akui tentu ada penurunan di beberapa masjid juga, biasanya ada sampai 20, tiba-tiba menurun menjadi 10. Ya itu wajar lah, karena memang kondisi ekonomi kita hari ini ya maksudnya orang-orang ini ya dengan kesadarannya juga masih ada yang boleh menghadirkan kurban di beberapa masjid yang ada di Sulawesi Utara. Dan saya melihat bahwa Sulawesi Utara itu dalam kurban itu cukup tinggi pemahaman mereka dan implementatif mereka terhadap berkurban. Masya Allah. Dari beberapa provinsi yang saya amati, bahkan daerah itu, Sulawesi Utara itu termasuk salah satu provinsi yang luar biasa tingkat kesadaran berkurbannya. Masya Allah. Jadi kita betul-betul ini patut berbangga lah bahwa umat Islam di Sulawesi Utara itu kesadaran berkurbannya tinggi. Ada provinsi mungkin cuma berapa gitu, tapi kita memang di masjid-masjid kita itu masjid kecil saja bisa berkurban sampai 4-5 ekor. Padahal kalau mau lihat kondisi masyarakat, kita mungkin berpikir tidak masuk akal kalau mereka misalnya berkurban 5 ekor, tapi ternyata faktanya begitu. Itu artinya ada kesadaran berkurban dengan ketaatan yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Nah, ini adalah tren positif saya kira yang harus tetap dipertahankan di Sulawesi Utara. Masya Allah. Saya kira itu. Saya juga sangat berbangga mendengar Pak Basri tadi bahwa Sulawesi Utara termasuk masyarakat yang punya nilai ketaatan yang sangat tinggi, bahkan di tengah kesulitan ekonomi bisa dibilang penurunannya tidak begitu drastis ya Pak Basri ya. Iya, insya Allah bisa disalurkan tentunya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam perayaan Idul Adha ini, Pak Basri, bukan hanya ada kepedulian sosial, tapi juga ada jiwa gotong royong di sana. Kan rasanya mustahil memotong sapi satu orang saja, pasti melibatkan banyak orang. Nah, disitulah nilai gotong royong, mempertahankan nilai-nilai seperti ini dalam pembinaan kacamata Kanwil Agama seperti apa nih Pak? Kita itu patut bersyukur ya bahwa ternyata kehidupan sosial di Sulawesi Utara itu sangat tinggi. Sifat kegotong royongan sebagai salah satu local wisdom yang ada di Sulawesi Utara sampai hari ini itu masih bertahan cukup bagus lah. Biasa kan masyarakat itu kalau sudah dalam proses pergerakan transformasi nilai-nilai yang begitu cepat, biasa sifat individualistik itu muncul. Tapi di Sulawesi Utara tidak seperti itu. Ketika disampaikan bahwa kita akan kerja bakti di masjid pada hari Minggu, maka seluruh jamaah itu berbondong-bondong datang sebagai wujud bahwa inilah kepedulian kita sebagai warga masyarakat, warga umat beragama. Bahkan di beberapa umat saudara kita, umat Kristiani juga ikut nimbrung di hal-hal seperti itu. Contoh kan di Sulawesi Utara ini yang paling kental saya kira dalam kita sedikit mungkin melenceng dalam tataran kerukunan umat beragama, toleransi umat beragama yang terus kita bangun, terus kita jaga, terus kita lestarikan itu ya di saat perayaan hari-hari besar keagamaan. Ketika Idul Adha, Idul Fitri nanti itu kan masjid dijaga oleh saudara-saudara kita yang Kristiani. Masya Allah. Begitu sebaliknya ketika perayaan Natal, Waisak dan sebagainya itu dijaga oleh pemuda-pemuda dan ormas Islam misalnya. Jadi ini adalah
potret kehidupan kemasyarakatan Sulawesi Utara yang saya kira cukup sangat luar biasa. Maksudnya merasa bahwa kita itu betul-betul torang sama bersaudara. Betul-betul torang sama bersaudara. Karena torang sama bersaudara maka tidak ada sekat yang membuat kita untuk tidak berkumpul pada kondisi tertentu. Ya, gotong royong di Sulawesi Utara masih tinggi dalam istilah lokal wisdomnya Mapalus, ya kan gitu. Mapalus itu di Sulawesi Utara cukup tinggi. Dan itu masih dipertahankan sampai sekarang, alhamdulillah, Pak, ya. Puji Tuhan itu dipertahankan sampai hari ini. Budaya Mapalus itu yang kalau penterjemahannya biasa budaya Mapalus itu ketika kerja di kebun, misalnya kebun saya hari ini, semua ngumpulnya di situ, satu kampung di situ, satu gitu situ, besok pindah besok. Nah inilah wujud soliditas sosial yang wah luar biasa ya, saya kira. Patut kita berbangga lah ke masyarakat kita di Sulawesi Utara masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi leluhur yang memang manfaatnya begitu banyak, saya kira. Bahkan gotong royong ini adalah salah satu program pemerintah bagaimana masyarakat itu masih dengan kepekaan sosialnya bisa terus memberikan dirinya berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan baik kemasyarakatan, keagamaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, ya, dan pendengar, kami pun buka line telepon ya, dan juga YouTube RRI Manado untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Masih bersama narasumber kami Haji Basri SAG MPDMM selaku Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara seputar makna dari Idul Adha. Kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kembali lagi bersama kami pendengar dan penonton dalam Sulut Bicara, masih membahas tentang makna dari Idul Adha. Kami pun menantikan ada pertanyaan, komentar, opini Anda di line telepon Pro1 RRI Manado dan juga di
YouTube RRI Manado. Baik, kita lanjut lagi ya, masih bersama narasumber kami Pak Basri. Kita tahu bersama zaman sekarang masyarakat kita lebih banyak beraktivitas dengan media sosial, dunia digital ya Pak ya. Media sosial itu bukan hanya berita-berita baik saja, ada berita hoax, ada berita-berita yang memancing-mancing emosi gitu Pak ya. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, tentu saja kami juga masyarakat berharap bahwa ada makna yang lebih mendalam tentang bagaimana Kementerian Agama juga berperan di situ menjadi penetral dari berita-berita hoax atau berita-berita yang suka memancing emosi, karena memang tidak semua masyarakat kita Pak menggunakan media sosial dengan bijak ya. Masih banyak juga yang memang dengan sengaja memprovokasi, seperti berita-berita yang mungkin viral beberapa hari terakhir ini. Seperti apa peran dari Kakanwil Agama di momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini? Silakan Pak. Saya kira memang tantangan terbesar kita di abad modern ini adalah ketika teknologi digital itu sudah kita tidak bisa membendung lagi ya. Tadi ada kata yang saya sangat setuju bahwa bijak dalam menggunakan teknologi digital, saya kira itu hal yang penting kita lakukan, karena opini publik yang dibentuk oleh orang itu lewat media sosial itu sangat luar biasa ya, langsung ke publik secara cepat. Yeah. Dan itu agak susah untuk kemudian kita membendung, karena inilah dunia hari ini, dunia teknologi digitalisasi teknologi itu yang membuat kita harus bijaklah menggunakan media sosial. Nah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara lewat Humas ya, kita ada PPID, Humas, terus menyajikan berita-berita terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kanwil Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Bahkan kami di Kanwil itu ada podcast, menghadirkan seluruh penyuluh-penyuluh agama, semua agama baik di Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu malah bahkan. Kita dorong mereka masuk ke ruang-ruang itu, ruang podcast untuk memberikan pencerahan ke masyarakat, ke umat, dengan tema-tema yang berbeda, termasuk salah satu temanya adalah bijak pemanfaatan digitalisasi teknologi, artinya media sosial. Karena kenapa? Karena publik itu bisa digiring kepada pemahaman yang berbeda ketika berita itu terus kemudian digulirkan, sehingga harus ada penyeimbang. Nah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara lewat media yang kita punya ini terus kemudian memberikan pencerahan lewat para penyuluh agama yang ada di Kota Manado ya, di Provinsi Sulawesi Utara. Karena memang sekarang berseliweran itu berita-berita hoax ya, yang sesungguhnya tidak memiliki validitas data yang kuat, reliabilitasnya tidak baik, sehingga berita-berita itu harus diluruskan ya, harus disampaikan kembali ke masyarakat, ke umat bahwa itu adalah hoax ya, tidak boleh dikonsumsi lah, tidak, karena kalau kemudian itu tertanam dalam pemikiran umum masyarakat kita, itu nanti membentuk sebuah opini yang berbeda, yang keliru, terus itu bisa merusak tatanan kemasyarakatan kita. Oleh karenanya ya pemerintah tentu hadir ya, negara harus hadir di tengah-tengah ini untuk memberikan penguatan-penguatan bagaimana menerima informasi ya, informasi yang baik, yang memang valid datanya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu saya kira media yang hari ini terus eksis memberitakan berita-berita baik adalah RRI. Alhamdulillah. Nah, ini RRI yang menurut saya bisa diberikan apresiasi luar biasa ya.
RRI Pro 1 Manado terus memberitakan hal-hal positif yang sifatnya kemudian edukatif terhadap masyarakat terkait dengan info-info yang tidak valid, info-info yang hoax. Sehingga ini penting kemudian terus dihadirkan, jangan sampai berhenti kita menghadir di tengah-tengah masyarakat. Karena orang-orang yang merusak tatanan, yang mau merusak tatanan kemasyarakatan itu juga banyak. Tetap ada Pak ya. Tetap dia melempar terus opini-opini yang Betul. keliru, yang hoax. Sehingga masyarakat kita kadang-kala menganggap bahwa berita itu adalah benar, padahal nggak benar. Nah, salah satu tugas kita bersama adalah itu. Nah, saya bersyukur, berterima kasih RRI Pro 1 Manado juga hadir setiap saat di tengah-tengah masyarakat memberitakan hal-hal positif untuk mengkanter berita-berita negatif, berita-berita hoax Betul. yang berseliweran di media sosial hari ini. Saya kira itu tugas kita bersama, Iya. bukan hanya sekedar kantor wilayah Kementerian Agama hadir sebagai tata kelola keagamaan, tapi kita semua punya tanggung jawab bersama, karena siapapun kalau dia melihat ini adalah peluang merusak tatanan, dia akan lakukan. Nah, itu kan manusia-manusia begitu tidak bertanggung jawab namanya. Sehingga kehadiran kita semua itu adalah wujud bahwa kita ini adalah hadir sebagai bentuk negara di tengah-tengah masyarakat. Betul, karena memang namanya berita-berita hoax itu agak susah juga ya untuk diberantas. Intinya adalah yang penting bagaimana penyeimbangnya. Salah satunya ada Kementerian Agama, ada juga pihak media seperti RRI. Baik, ada telepon masuk, kita langsung ke line telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, dengan siapa di mana Pak? Cliff dari Motoling. Cliff Motoling ya? Iya, selamat pagi langsung saja ya. Iya, langsung pertanyaannya Langsung saja. Pak Cliff ya. Selamat Oke. pagi Bapak dari Kanwil Kementerian Agama. Kemenak ya. Iya. Selamat pagi, Pak Cliff. Saya begini Pak, saya orang Nasrani. Siap. Pemahaman saya soal kurban itu yang seharusnya itu dibantu, yang paling utama itu kaum apa istilah Duafa. gitu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah bergeser maknanya. Justru orang yang berduit justru diberi, dalam arti yang sebetulnya yang diutamakan dulu, yang orang-orang yang tidak mencukupi, dalam artian yang tidak pernah merasakan seperti orang-orang yang mencukupi dalam arti mungkin Baik. itu. Tapi sekarang ada yang bilang, jangan-jangan ini cari nama, pencitraan, ya kan? Oke. Seperti itu. Baik Pak Cliff. Jadi tolong jelaskan Bapak sebagai dari Kementerian kementerian Agama ya. untuk menyikapi hal ini, karena memang banyak seperti itu. Oke. Dan ada lagi orang berpikir begini, berarti semua masyarakat bisa dong mau terima, karena lagi kan dari apa kan? Dari belakang anggaran APBN lagi kan. Mesti orang-orang yang belum paham mereka anggap itu uang pribadi, padahal itu kan APBN juga kan. Baik. Jadi saya ini mendorong untuk orang-orang yang punya kelebihan pakai uang pribadi lah, jangan selalu mengandalkan uang pemerintah lah, begitu kan. Oke. Terus dibagikan ke orang lain. Baik Pak Tolong Cliff. tanggapi. Itu saja Selamat ya. pagi. Terima kasih Pak Cliff. Momen ini teknisnya ya mungkin yang ditanyakan Pak Cliff ya Pak Basri, bahwa pembagian hewan kurban idealnya memang untuk kaum duafa kan Pak, walaupun memang kita tidak bisa menutup mata di sisi lain ada juga pihak-pihak yang tertentu yang bukan masuk dalam kaum duafa juga dapat. Itu teknisnya seperti apa Pak pembagian hewan kurban? Baik, makasih banyak Pak Cliff ya dari Motoling. Luar biasa seorang saudara Nasrani kita bisa ternyata memperhatikan ya beberapa kegiatan-kegiatan keumatan di Muslim, termasuk kurban ya. Memang benar kurban itu sesungguhnya itu kan landasannya adalah bagaimana kita berkurban sebagai wujud kepedulian sosial kita kepada seluruh masyarakat atau umat yang ada di sekitar kita, sehingga kita harus mampu membedah demarkasi antara, kalau zakat itu kan dia cuma 8 asnaf yang bisa menerima. Betul-betul fukara, masakin ya. Itu intinya inti sesungguhnya itu fakir dan miskin. Iya.
Terus kemudian yang lain-lainnya itu adalah varian-varian yang masuk dalam kategori 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima. Di kurban, Iya. di kurban ini ada sedikit perlakuan Perbedaan. berbeda. Iya. Kalau di kurban itu semaksimal mungkin kalau bisa itu semua orang bisa diberikan. Boleh jadi di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang memang dalam kehidupannya memang tidak pernah makan daging sepanjang tahun. Iya. Nanti ketika Idul Adha masyarakat Muslim berkurban kemudian diberikan kepadanya, baru dia merasakan daging. Nah itulah memang sesungguhnya yang harus dilakukan itu. Cuma itu di kurban lebih kepada solidaritas sosial ya, Oke. kepekaan sosial terhadap sesama. Bahkan saya tadi di prolog saya di depan saya menyampaikan bahwa ketika di lingkungan kita itu ada saudara-saudara kita dari Kristiani, ada dari Hindu, ada dari Buddha, Buddha misalnya, ada iya. Konghucu misalnya. Tapi karena kita adalah satu saudara, orang semua bersaudara. Kalau dia dagingnya setelah dihitung memang berlebih untuk Berlebihan. kemudian itu sebaiknya bisa kita dapat gitu, Pak, ya? bisa dapat memberikan kepada saudara-saudara kita. Itu adalah wujud sesungguhnya kurban yang karena itu kepada sosial kemasyarakatan dia. Iya. Jadi memang tidak terbatas hanya untuk kaum muslim Ya. saja, Pak ya. Ini yang membedakan mungkin hari raya kurban dan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri. Iya. Seperti yang ditekankan Pak Basri bahwa sebenarnya kurban itu lebih luas malah. Iya. Jadi selain umat muslim, di luar umat muslim pun bisa dapat pembagian, Iya, gitu iya. Pak ya. Iya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Semoga Pak Cliff tadi ya bisa menangkap jawaban dari Pak Basri. Silakan. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono Kombos. Pak Sartono langsung ke pertanyaannya. Oke, dari sampai narasumber dari Kementerian Agama. Agama. Iya. Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, syukur dan puji daripada Allah Subhanahu wa taala Iya. yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Baik Pak Sartono. Untuk itu melalui Insya Allah. kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan momentum hari bersejarah raya korban. Jadi makna sini korban ini mohon maaf Pak, bukan mau hanya cuma sekedar tukar pikiran atau masuk untuk Iya. memberikan Langsung Pak Sartono. masukan tanggapan. Jadi Iya, lebih cepat, korban silakan. ini begini Pak, betul apa yang dikatakan tadi. Memang kan saya bilang mengenai ketaatan dan ketakwaan Iya. Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi berbicara korban ini bagi yang mampu dan yang tidak mampu pun bisa kalau ada niat untuk berkorban. Karena ini kita berkorban. Nah, ini berkorban ini bisa saja untuk semua umat, bukan cuma juga umat Muslim. Tapi kalau memang karena itu kan ada panitianya apa semua. Jadi kalau ada kelebihan, biasanya kalau ada kelebihan dibagikan kepada tetangga kita. Betul. Nah, baru sapi ini kan harus bersih, artinya kesehatannya itu terjamin. Itu bagaimana itu ambil dari sana sampai di mau dikorban itu apakah sudah diperiksa sedemikian rupa standar kesehatannya hewan korban Pak ya. Korban ini kan sapi itu harus sehat. Betul. Begitu. Jadi itu bagaimana itu baru panitianya itu bagaimana dia melakukan itu supaya biasanya di kampung-kampung Pak ada istilah kecemburuan nanti dibagikan ada yang begini. Nah, jadi itu panitia itu betul-betul harus memang betul-betul sudah dibentuk sedemikian rupa sebelum-sebelumnya supaya
Ada orang bilang kata, oh lainnya dapat kupon, yang mau dapat. Tetap mau dapat. Namanya jemaat yang ada di situ tetap harus dapat. Baik, Bukan baik. nanti ada korban mau Iya. dapat. Itu bagaimana itu, Pak? Oke. Karena misalnya kan nanti ada korban, ada kupon baru mau dapat. Kupon ya. Nanti lainnya kuponnya dapat. Itu bagaimana itu, Pak? Oke. Jadi begitu. Baik. Terima kasih. Pak Mudah-mudahan Sartono, semua terima berjalan kasih. lancar sesuai dengan Iya, baik, terima kasih Pak Sartono. Ini lebih ke teknis. Tapi betul juga Pak, seputar standar pemeriksaan yang Iya. seperti dipertanyakan tadi Pak Sartono itu seperti apa? Ya memang betul dari Dinas Kesehatan Hewan itu sebelum pemotongan hewan kurban diperiksa terlebih dahulu oleh tim medisnya, memastikan bahwa hewan kurban ini layak untuk disembelih. Kalau tidak itu direkomendasikan untuk tidak disembelih. Kenapa? Karena menghindari jangan sampai hewan kurban yang ada sesuatu di dalam dagingnya Iya, itu iya. bisa berbahaya terhadap Betul. konsumsi masyarakat umat kita. Jadi harus itu betul harus diperiksa, dan itu sudah berjalan beberapa tahun di Provinsi Sulawesi Utara ini Iya. ya. Jadi Dinas Kesehatan terutama kesehatan hewan itu sangat intens setiap saat ketika menjelang kurban itu mereka sudah ke masjid-masjid untuk memeriksa hewan kurban yang sudah diupayakan oleh beberapa kelompok di situ. Dan jujur harus saya katakan bahwa kalau itu Iya. tidak direkomendasikan itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Pak Sartono ya. Yang Iya. kedua memang supaya tertib pembagian daging kurban itu memang biasanya dibentuk panitia di masjid-masjid. Iya. Terus kemudian kupon itu dibagikan kepada Iya. umat Islam dulu, artinya jamaah di seputaran masjid itu. Iya. Karena untuk supaya tertib pembagiannya nanti. Jadi ketika nanti ada daging kurban yang berlebih dari pembagian itu, maka itulah biasanya dibagikan ke saudara-saudara kita yang Kristiani di sekitar kompleks itu. Bahkan ada masjid yang melebihi jamaahnya itu dibawa ke masjid-masjid yang tidak memotong hewan kurban. Oke. Nah, begitu Dibagi tingginya gitu nilai ya? kepedulian sosial itu yang dilakukan hari ini Iya. di Manado ini. Bahkan di panti-panti asuhan itu Pak Sartono itu dibawa sampai 50 kantong, Masya Allah. 100 kantong, 150 kantong dibawa ke panti Iya. asuhan karena mereka setelah membagi ke seluruh jamaah di sekitar itu, bahkan di saudara-saudara kita yang Kristiani masih ada lebihnya itu dibawa ke panti asuhan, dibawa ke masjid-masjid yang terdeteksi memang tidak memotong hewan kurban misalnya. Itu ini tren positif ya Iya, yang saya iya. kira dilakukan oleh umat Islam hari ini. Begitu tingginya nilai kepedulian sosialnya sehingga siapapun ketika berlebih itu diberikan. Ini inspirasi betul bahwa kurban pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS itu betul-betul menginspirasi umat hari ini Masya Allah. untuk terus memberi diri bagaimana juga kita bisa berkurban hari ini di era modern, dan terus kemudian kepedulian sosial kita juga terasa dengan baik. Baik. Itu saya kira. Baik, kita baca dulu dari YouTube. Om Ali Purnama, thank you. Selamat Hari Raya Idul Adha 2026 1447 Hijriah. Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam menginspirasi kita untuk selalu ikhlas berbagi insyaallah. Terima kasih ya. Pak, tadi sudah dijelaskan jika pemotongan hewan itu dilakukan di masjid-masjid ya secara resmi. Secara pribadi ini kan ada juga kelompok-kelompok keluarga pribadi yang memotong sendiri di rumah. Itu hukumnya seperti apa Pak? Dan berkaitan juga dengan standar kesehatan hewan yang akan menjadi hewan kurban, itu bagaimana pemeriksaannya? Jadi biasa kalau yang kelompok keluarga, ya ini kelompok keluarga ya, Iya. yang biasanya pemotongannya dilakukan di rumah. Nah, tetap itu dilaporkan biasanya itu untuk diperiksa oleh tim medis kesehatan hewan untuk merekomendasikan apa layak disembelih atau tidak layak. Jadi tetap akan ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan hewan khususnya. Terus kemudian memang di keluarga-keluarga ini juga ada juga karena melihat misalnya tenaga pemotongnya, tenaga penimbanya, tenaga yang melakukan daging kurban
daripada di rumah dilakukan terus orang tenaganya tidak ada, biasa digabungkan ke masjid. Contoh kita beberapa masjid di Manado Utara itu Iya. ada kelompok keluarga tiba-tiba menyerahkan sapi kurbannya. Bisa nggak di masjid ini kita serahkan aja untuk, karena di sini kan ada penitianya, Iya. ada tim teknis pemotongannya, ada yang bagaimana mengupas ini semua sehingga lebih cepat. Oke. Maka itu biasanya diterima bagian dan tentu mereka yang setelah itu disendirikan untuk kalau mereka mengatakan ini mau dibagikan ke umat, ke masyarakat, itu bisa dilakukan setelah pembagian dagingnya diberikan ke keluarga. Itu biasa teknisnya begitu sih. Oke. Nah, soal pendataan penerima Pak Basri, kalau di masjid-masjid barangkali sudah disentil tadi Pak Basri bahwa ya masyarakat sekitar, jemaah yang ada di sekitar masjid. Kalau secara daerah ya, ini pendataan distribusi daging korban tuh seperti apa Pak? Atau memang ada penunjukan instansi tertentu untuk melakukan hal tersebut seperti apa? Sepanjang pengamatan kami dari Kanwil Kementerian Agama bahkan Kemenak Kabupaten Kota, biasanya kan pemotongan itu biasa dikoordinir oleh badan takmir masjid masing-masing, ya. Misalnya contoh ya paling dekat ya kita memahami, misalnya contoh Masjid Raya Ahmad Yani, Iya. ada hewan kurban berapa ekor di situ, kemudian dibentuk panitia. Maka nanti setelah selesai itu didata jamaah di seputaran masjid itu untuk kemudian diberikan kupon. Kemudian kupon itulah yang dipakai untuk menjemput daging kurbannya. Jadi saya kira secara menyeluruh di masjid-masjid yang ada di Sulawesi Utara itu melakukan hal yang sama. Iya. Jadi pendataan kalau di masjid-masjid itu yang data lebih dulu itu adalah jamaah internalnya. Iya. Ya, misalnya di masjid apa di sini yang paling dekat ya Ar-Rahmah misalnya Iya. di Banjar. Mungkin data jamaahnya ada 300 orang, 300 keluarga itu didata. Maka 300 keluarga itu adalah priority menerima daging kurban. Nanti kan setelah misalnya ada kelebihan, itulah yang dibagi ke saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid itu. Bahkan tadi saya sampaikan misalnya masih ada lagi kelebihan, itu biasanya ada permohonan dari masjid yang tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban, itu memasukkan permohonan supaya mereka bisa mendapatkan hewan kurban. Maka panitia masjid itu mengatur itu. Iya. Itu. Jadi sangat bagus lah. iya. Hari ini cukup tertib lah saya kira Masya Allah. pelaksanaan pemotongan kurban kita Pemotongan di kurban, Sulawesi Utara, karena panitianya wah bagus, luar biasa. Saya kira masyarakat bisa melihat di seluruh masjid-masjid itu begitu tertibnya pemotongan hewan kurban dengan adanya panitia kurban itu sampai seragamnya lengkap itu. Iya. Wah, luar biasa. Ya, karena inilah tim ada semangat, semangat gotong semangat royong gotong juga di royong, situ, Pak, semangat ya. berkurban itu, Iya. walaupun dia tidak berkurban tapi dia ada masuk dalam panitia, wah dia terinspirasi betul untuk bekerja. Mudah-mudahan kami mendapatkan pahala juga. Insya Allah. Gitu. Oke, Luar kita biasa. ke pertanyaan masih di YouTube. Selain dimensi ritual keagamaan, apa pesan sosial terbesar yang ingin disampaikan melalui pembagian daging korban? Terima kasih Om Ali Purnama, silakan Pak. Nah, pesan sosial terbesarnya adalah bagaimana saya merasa diri saya dan diri saya ada di orang lain. Jadi kalau misalnya saya makan daging hari ini, saya ingin bahwa apa yang saya rasakan juga harus dirasakan oleh saudara saya di sebelah. Itu pesan sosial terbesarnya. Jadi betul-betul kita menghadirkan bahwa kita adalah sesama manusia punya hak yang sama. Iya. Ya toh? Artinya janganlah kita dan keluarga kita merasakan, tapi di sebelah kita tidak merasakan hal yang sama. Maka berbagilah. Makna berbagi itulah bagaimana orang di seputar kita merasakan hal yang sama, merasakan kebahagiaan yang sama, merasakan nikmat yang sama yang kita alami gitu, Pak Alia. Makanya kenapa hewan kurban itu harus dibagi? Ya karena untuk bagaimana orang lain juga merasakan hal yang sama kita rasakan bagi kita yang berkurban begitu. Baik. Inilah kehidupan sosial yang betul-betul harus diwujud nyatakan dalam konteks berkurban itu. Baik.
Ya kan? Oke. Artinya jangan sampai kita berkurban yang tetangga kita kurban perasaan. Jangan begitu. Diupayakan kita memotong hewan kurban, kemudian kita memasak dan memakannya bersama keluarga Iya. kita. Tapi di sebelah kita, di seputar kita juga merasakan hal yang sama. Ikut menikmati, Ikut menikmati hal yang ya. sama yang kita rasakan. Itulah wujud sosial yang paling tinggi nilainya. Masya Allah. Disitulah kehadiran Tuhan yang sebenarnya, bahwa kita mampu menerjemahkan itu. Masya Allah. Nah itulah makna kurban sesungguhnya itu di sosial itu tadi. Iya. Betul. Oke, satu pertanyaan menarik ini dari Pak Clay Abdurraha di Kompleks MTS Singkil. Kenapa Idul Adha disebut sebagai perayaan Hari Raya Haji? Benang merah antara ibadah haji di Mekah dan pelaksanaan ibadah kurban umat muslim di seluruh dunia, benang merahnya di mana itu Pak? Silakan. Ya baik. Jadi Idul Adha itu bersamaan dengan perayaan ibadah haji. Ya. Karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu melaksanakan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah itu untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail itu ketika dia ada di Masjidil Haram, ada di Ka'bah. Dan pelaksanaannya itu maka bersamaan dengan hari raya kurban itu juga disebut dengan hari raya haji. Wujud penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu di saat Arafah. Jadi hari ini umat Islam seluruh dunia itu berada di Arafah. Seluruh umat Islam di Arafah itu harus betul-betul melakukan refleksi diri. Betul-betul menghadirkan Tuhan dalam dirinya, betul-betul melakukan pertobatan, menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Makanya al-hajju bi Arafah, maka haji itu ada di Arafah. Karena di sanalah kalau kita betul-betul menghadirkan hati kita di hadapan Allah dalam bentuk penyerahan diri yang sesungguhnya, dan ketika Allah menerima itu maka kita insya Allah mabrurlah. Nah, di saat itu juga ada turun perintah berkurban. Nah, Nabi Ibrahim menerima perintah kurban itu bersamaan dengan hari raya haji. Maka dia berkurban, maka umat Islam yang berhaji juga harus berkorban. Iya. Harus berkorban, dan kita umat Islam yang ada di tanah air juga melakukan kurban, melaksanakan kurban. Dan inilah nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Bahkan hari ini umat Islam yang ada di tanah air itu berpuasa. Puasa Iya, Arafah puasa namanya. Arafah, iya. Apa makna puasa Arafah? Kita juga melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, mengisi hidup kita sehari ini dari tadi malam sampai subuh sampai menjelang maghrib nanti. Itu kita melakukan hal yang sama, melakukan wukuf juga sesungguhnya. Masya Allah. Wukuf itu artinya kita berdiam. Kalau seandainya bisa kita lakukan, kita berdiam diri di dalam di rumah ibadah, di masjid atau di kamar untuk melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajinya orang-orang hari ini di Arafah itu bisa sama dengan kekuatan wukuf kita di rumah misalnya atau di masjid hari ini, melakukan hal yang sama, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kita. Jadi bukan khusus cuma orang yang berhaji melakukannya, tapi kita pun di sini, makanya kita puasa hari ini. Iya. Puasa Arafah namanya. Puasa Arafah, Nah ya. itu Soba Arafah, sunnatulillahi ta'ala. Artinya itu ada ritual ibadah yang dilakukan yang bersamaan dengan haji. Betul. Maka 2 hari raya sesungguhnya di hari Idul Fitri ini 2 peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa pertama adalah wukufnya umat Islam sedunia di Arafah. Ya. Sebagai wujud persembahan, wujud perwujudan diri yang kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, ya. Terus kemudian kita melakukan kurban. Baik. Supaya nilai ubudiyah kita masuk dan nilai kemanusiaan kita juga masuk. Masya Karena wukuf Arafah itu haji adalah nilai ubudiyah kepada Tuhan, tetapi berkurban adalah nilai kemanusiaan di hadapan Tuhan.
Jadi Dan saling melengkapi situ, Dua-duanya Pak, ya? punya kekuatan yang sama. Ah, ah. Dan itulah maknanya kenapa harus Idul Adha dan Hari Raya Haji. Masya Allah. Baik Pak, besok sholat Idul Adha pusatnya provinsi di mana Pak? Di Masjid Raya Ahmad Yani ada pelaksanaan Hari Raya. Saya tadi lewat di lapangan Tikala kayaknya nggak becek ya. Iya, Ada air hujan sedikit ya? karena hujan, jadi kemungkinan diarahkan ke Masjid Raya Ahmad Yani. Oke. Atau mungkin ada PHBI provinsi Iya. memilih salah satu tempat untuk khusus untuk provinsi ya. Iya. Karena biasanya PHBI punya wilayah menetapkan tempat Baik. untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Provinsi Sulawesi Utara. Baik. Tapi kalau representatif hari ini ya Masjid Raya Ahmad Yani. Oke. Saya kira itu sudah bagus lah setelah direnovasi kemarin. Wah, luar biasa itu Masjid Mantap. Raya Ahmad Yani Masya itu. Allah. Wah, saya begitu masuk setelah renovasi, Iya. umat di Sulawesi Utara itu kalau boleh itu upayakan hadir di sana biar sekali saja pergi lihat Masjid Raya Ahmad Yani itu begitu indah hari Iya. ini, begitu khusyuk orang karena memang disajikan tempat ibadah yang luar biasa saya kira. Masya Allah. Baik, Pak terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio kami. Dan seperti tadi disinggung juga bahwa Masjid Raya Ahmad Yani sekarang sudah Oh, hebat. luar biasa. Ini juga sebagai salah satu bentuk gotong royong, keikhlasan, ketaatan dari umat Muslim. Dan tentunya kita semua sepakat bahwa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berarti juga memberikan diri untuk kemanusiaan. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Basri dan terima kasih untuk partisipasinya pendengar dan penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia